I told you I'm not here to mess around. Seminggu pun berlalu. Ketika itu di perjalanan, Dao yang telah berpenampilan sebagai Faidam hendak kembali ke rumah Nyonya Pisamon. Namun, Faidam diserempet oleh motor dan ditolong oleh seorang pria. Param tak sengaja melihat Faidam yang sedang digendong oleh orang asing. Namun, Param kehilangan jejak orang itu. Akhirnya, Param terus menunggu Faidam di rumah dengan perasaan frustasi. Dan ia pun melihat mobil mewah putih yang membawa Faidam. Saat itu, Param jadi membalas ucapan Lomdau bahwa sebenarnya Lomdau lah yang menginginkan pria kaya. Param pun menguping percakapan Faidam dengan cowok itu. Setelah Faidam ditolong oleh seorang pria kaya, Param terus menguping pembicaraan mereka berdua sambil merasa kesal. Param menunggu Faidam di pintu masuk sambil meledek percakapan sang tunangan dan si pria kaya dengan lucunya. Faidam pun jadi senyum-senyum ngeledekin dokter Param yang terlihat cemburu dan menguping pembicaraan Faidam. Kemudian di dapur, kehadiran Faidam ini telah dinanti-nanti oleh Nyonya Pisamon. Nyonya Pisamon sangatlah bahagia Faidam sudah kembali. Sementara Param terus mewaspadai perilaku tunangannya tersebut. Hingga saat semuanya telah pergi dari dapur, Param mengancam Faidam. Ia berkata, "Jangan kira Faidam bisa berbuat seenaknya, hanya karena Nyonya menyukai Faidam. Karena Param tahu rencana Faidam." Akhirnya Faidam jadi kepikiran buat ngecek rambut palsunya yang ia taruh di kamar Param. Tetapi ternyata masih aman. Faidam pun bingung, tetapi ia masih tetap bersangka baik. Tiba-tiba pas Faidam lagi ngomel-ngomel sendiri, Param langsung nyaut dan membuat Faidam kaget. Param terus-menerus mengganggu Faidam dan menginterogasinya. Param tahu pasti Faidam mau main ke rumah Sawat. Dan setelah Faidam pergi, Param berkata pada dirinya bahwa ia tidak akan membiarkan Dao tinggal dengan damai di rumahnya. เหรอ Keesokan harinya Rika datang. Kedatangan Rika tentunya membuat Nyonya Pisamon kesal. Dengan percaya dirinya, Rika berkata kalau Param mengajak makan siang bareng. Sedangkan Param yang punya niatan balas dendam kepada Faidam semakin membuat suasana menjadi panas. Param merangkul Rika dengan mesra. Malamnya nih, tidak sengaja Faidam lagi berdiam di pagar dan melihat Rika yang genit terhadap Param. Dalam percakapan mereka berdua, Rika terus-menerus mengatakan kalau ia tidak akan menyerah mendapatkan hati Param. Walaupun Param sudah bilang kalau hal itu mustahil, tetapi Rika tetap tidak peduli. Namun sayangnya, percakapan penolakan Param terhadap Rika tidak terdengar oleh Faidam. Faidam pun hanya ingin mengambil foto untuk dijadikan bukti kepada nenek patung. Namun sayangnya, handphone Faidam lowbat. Saat berada di dapur, Nyonya Pisamon melihat tangan Faidam yang terluka. Dengan perasaan yang khawatir dan kasihan, Nyonya Pisamon membantu Faidam mengoleskan betadinnya. Di sini hati Dao semakin kaget dan terpesona atas tindakan Nyonya Pisamon yang baik kepada dirinya. Begitupun juga dengan Param yang tidak sengaja melihat situasi harmonis tersebut. Sampai-sampai Param ini bingung kenapa Dao berpikir kalau ibu hanya mengincar uang Dao. Jelas-jelas ibu sangat baik kepada Dao. Keesokan paginya di rumah sakit, Dr. Korn bertanya kepada Param yang udah beberapa hari tidak kelihatan. Terus dengan sombongnya Param menjawab pertanyaan Korn. Kalau ia kemarin habis dari kota Ubon untuk bertemu dengan tunangannya yang bernama Lomdao. Dr. Korn pun meresponnya dengan lucu. Kota Ubon, Lomdao, apa itu Dao yang sama? Karena penasaran, akhirnya Korn menelpon Sawat buat bertanya, apakah tunangan Dokter Param itu adalah Lomdao teman kita? Tetapi supaya Korn tidak curiga, Sawat menampiknya, dan Dao pun jadi penasaran. Akhirnya Sawat bilang kepada Dao kalau tadi Korn bercerita bahwa Dokter Param kemarin habis menemui tunangannya. Dao pun bingung, ngapain dokter pakai bilang-bilang kepada Korn? Nah, pas di rumah, Faidam yang penasaran bertanya kepada Param, emang dokter nyeritain soal tunangan dokter ke orang lain?
Param yang sudah tahu kalau tunangannya lagi kepo pun langsung menjawabnya kalau ia memang menceritakannya kepada rekan kerjanya. Karena Param tahu rekan kerja Param itu menyukai tunangan Param. Mengetahui alasan tersebut, Faida menjadi senyum-senyum dan membuat Faida menjadi salting di hadapan Param. Sedangkan Param yang berhasil menggoda tunangannya tersebut tersenyum kecil. Namun Faidam tak berhenti-henti tersenyum malu. Pagi harinya saat Param ingin berangkat kerja, ia melihat momen yang sangat indah bagi dirinya. Di saat tunangannya itu bercanda dengan sang ibu dengan penuh kebahagiaan. Ketika itu, tiba-tiba saat Faidam lagi ngintip-ngintip dari pagar belakang, ia melihat ada Kaop yang datang. Lagi-lagi Faidam merasa nyawanya terancam. Kaop dan Param ngobrol di kamar ngomongin soal Pon yang masih aja cemberut kepada Op. Kemudian karena kebetulan Kaop ini sedang ada di rumah Param, Op pun penasaran ingin melihat wujud Dao yang menyamar. Tiba-tiba Theo mengetuk pintu kamar dokter dengan akting minta tolong karena Bu Ap tiba-tiba kejang-kejang. Param pun hanya tersenyum. Sedangkan Kaop yang melihat Param santai-santai aja langsung merasa bingung. Terus Param bilang kalau ini tuh cuma siasat Faidam aja biar tidak bertemu dengan Op. Akhirnya Kaop penasaran. Selicik indikah adikku? Dan ingin nyamperin langsung. Ketika itu, Sawat melihat Param dan Op sedang menuju rumahnya. Ia pun langsung kepikiran Faidam. Kesempatan ini juga dipakai oleh Theo untuk langsung menarik dokter. Pas Bu Op udah berhenti acting, Param segera menarik dan memaksa Faidam untuk pulang. Faidam berusaha menutupi dirinya dengan selimut. Faidam yang pura-pura kedinginan pun diisengin sama Param dengan memeluknya. Kemudian datanglah Pon dan Nyonya Pisamon. Pas Param menanyakan di mana Op, Nyonya Pisamon bilang kalau Op sudah pulang. Mendengar kabar baik itu, Faidam langsung menarik nafas lega. Sementara Param tersenyum meledek Faidam yang takut bertemu dengan Op. Kemudian di kafe, Kop udah curiga sama Sawat yang sedang menutup-nutupi rahasia Dao. Akhirnya sekarang Koop menggertak dan memaksa Sawat. Bahwa Sawat kini harus berpihak kepada Op. Sementara itu di kamar pembantu, Dao sudah sangat terbuka dengan Theo. Dengan santainya, Dao memperlihatkan fisik aslinya. Setelah berpakaian, Dao pun ingin main ke tempat Sawat. Namun sayangnya, respon Sawat tidak seperti yang Dao harapkan. Wajah Sawat terlihat mengkerut dan hanya mewanti-wanti Dao supaya Dao menyudahi permainan ini. Dao yang merasa Sawat telah berubah pun memilih pergi. Kemudian pas balik, Faidam bertemu dengan Param. Ternyata Param melihat Faidam yang terlihat akrab dengan Sawat. Param pun langsung interogasi Faidam. Di sini Faidam mengeles seperti biasanya sambil menggoda Param. Param membalas godaan Faidam dengan gaya seakan ingin menciumnya. Setelah Param puas mengerjai tunangannya itu, ia pun pergi. Keesokan harinya, tiba-tiba Nyonya Pisamon sudah berdandan rapi dan mengemasi barang-barangnya. Ternyata Nyonya Pisamon merasa khawatir dan cemas karena Dao masih juga belum kembali ke rumah Nenek Patung. Param sendiri sedikit menjahili Faidam dengan mengatakan bahwa siapa tahu ibu akan berubah pikiran setelah refreshing dan tidak memaksa Param menikah, sambil melirik ke arah Faidam. Kepergian Nyonya Pisamon ini dimanfaatkan Rika untuk tinggal di rumah Param. Param pun terus bersikap romantis kepada Rika di hadapan Faidam. Kemudian pas di kamar, Param mewanti-wanti Rika untuk tidak dekat-dekat dengan Param. Namun ketika Param tahu Faidam sedang ada di balik pintu, ia pun langsung mengerjai Faidam dengan pura-pura membuat Rika berteriak. Saat pintu dibuka oleh Param, Faidam langsung menatap Rika dan mengatakan kalau dokter mesum. Setelah Faidam kabur, Param hanya tersenyum puas setelah mengerjai Faidam. Keesokan paginya, Faidam sengaja menutup matanya sebelah karena sebal habis melihat orang mesum. Param pun senyum-senyum melihat tingkah Faidam. Param,
semakin mengerjai tunangannya itu dengan meminta dibuatkan telur rebus. Alhasil, Faidam jadi ngomel-ngomel di dapur. Kemudian datanglah Rika yang merangkul mesra Param sambil minta diambilkan telur mentah. Yang membuat Faidam jadi berpikir macam-macam dan pergi dengan kesal. Setelah Faidam pergi, Param yang risih dengan tangan Rika langsung cepat-cepat menyingkirkannya. Nasib sial Faidam tak sampai di situ saja. Teh pun mengambil kesempatan ketidakadaan Nyonya untuk dipakai kencan dengan Bu Ap. Faidam jadi terpaksa harus menanggung ulah Rika sendirian di rumah. ไผ่ด ขา ำเอาไข่โรยให้ฉันหน่อยสิขอทั้ง2 ฟองนะ Sementara Rika yang ingin pamer hubungannya dengan Param menaruh semua pakaian dalamnya di keranjang dengan tujuan biar para pembantu itu bergosip yang tidak-tidak. Kini Faidam hanya berdua saja di rumah bersama dengan Rika. Dan Rika memanfaatkan keadaan ini untuk balas dendam ngerjain Faidam. Rika menyuruh Faidam mencuci pakaian dalamnya. Kemudian ia memberantaki rumah dengan membuang tisu sembarangan. Tujuan Rika karena ia ingin membuat Faidam menderita. Rika terus-menerus mengganggu Faidam dan menyiram Faidam dengan air. Ketika Faidam sedang menolak perintah Rika, tiba-tiba Param pulang. Rika pun akting menangis di depan Param dengan memfitnah Faidam. Saat itu juga Param hendak memarahi Faidam. Akan tetapi Rika punya rencana lain. Rika menyuruh Faidam mengambilkan jus untuk Param. Di saat Faidam hendak membawakan jus itu, Rika merebut gelas jusnya dan menumpahkannya sendiri ke bajunya. Kemudian Rika langsung berteriak-teriak seolah-olah itu adalah perbuatan Faidam. Rika sengaja ingin mencari perhatian Param dan terus berbuat jahat kepada Faidam. Hingga akhirnya Param percaya dengan akting Rika dan memarahi Faidam. Faidam yang melawan sangat membuat Param semakin marah. Dan kali ini Param tak segan-segan memecat Faidam. Faidam yang merasa sakit hati langsung menangis dan berlari pergi. จะไปไหนก็ไป Malam itu Theo dan Bu Ap melihat Faidam yang berlari sambil menangis tanpa arah. Saking sedihnya, Faidam sampai tidak ada tujuan untuk pergi. Kemudian Theo menenangkan Faidam dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah Tuan Sawat saja. Theo pun turut menangis di depan Param yang telah tega memecat Faidam. Param pun segera menyuruh Rika untuk pulang. Kemudian di dalam hati yang gelisah dan gundah, Param berpikir, mungkin sebenarnya Dao sendiri memang ingin pergi. จบแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน Di kamar Sawat, sambil mengusap air mata dan menghapus make up-nya, Faidam curhat tentang kejadian hari ini. Sawat pun mengatakan kalau akting Rika memang bagus. Sampai-sampai Param saja tertipu. Terus Sawat lanjut mengatakan, gimana kalau nanti Param ingin baikan? Dao menepisnya sambil menitikan air mata. Malam itu Kaop nganterin Pon pulang. Tiba-tiba Theo langsung ngadu ke Pon bahwa dokter mengusir Faidam. Mendengar kabar itu, wajah Kaop pun langsung mengkerut penasaran dan ingin memarahi Param. Kemudian Pon memanggil Param. Ia pun bertanya, kenapa Param mengusir Faidam dengan wajahnya yang sedikit marah. Namun Param menjawabnya dengan santai. Ia berkata bahwa itu bukan masalah. Faidam hanyalah seorang tukang masak. Tinggal cari saja tukang masak yang baru. Pon mewanti-wanti Param dan pergi. Sementara Kaop yang mendengar hal tersebut langsung emosi kepada Param. Ia mengatakan, kirain selama ini Op berpikir Param ingin mengungkapkan perasaannya kepada Dao. Ternyata inikah sebenarnya yang ingin Param katakan? Param yang hanya diam saja membuat kesabaran Kaop habis. Kaop pun langsung memukul Param dan merasa menyesal telah mempercayakan adiknya kepada Param. ที่มึงจะบอกดาวน้องกูงั้นเหรอวะมึงไม่ตอบเหรอ Sepanjang malam, Param terus gelisah tidak bisa tidur. Walaupun ia telah mencoba memejamkan matanya, akan tetapi pikirannya tetap tidak tenang. Param kemudian mencari udara di luar dan memikirkan kejadian tadi sore.
Param akhirnya menyadari bahwa dirinya memang sudah terlalu kasar kepada Dao. Ia pun meminta maaf kepada Dao. Keesokan paginya, Dao kepikiran. Kenapa? Kok orang-orang di rumah Param tidak ada yang mencemaskan dirinya? Tiba-tiba Bu Ap ngasih kabar kalau ada Param datang. Sawat pun menemui Param. Param langsung bilang kepada Sawat kalau ia datang ke sini karena ingin menjemput Faidam. Namun, Sawat mengatakan kalau Faidam tidak ada di sini. Sementara Dao sangat penasaran dengan pembicaraan antara Param dan Sawat. Hingga akhirnya Sawat menangkap Dao yang sedang diam-diam ingin menguping pembicaraan mereka. Kemudian Sawat memberitahu Dao maksud tujuan Param tadi datang adalah ingin menjemput Dao. Dao pun tanpa sadar senyum-senyum sendiri dan sok-sokan jual mahal. Akan tetapi Sawat ngingetin Dao kalau status Dao sekarang adalah pembantunya, bukan pacarnya. Tak lama tiba-tiba Dao mendapatkan telepon dari pacarnya di Amerika. Lihat sikap Dao, Sawat pun berkata bahwa hati Dao tuh sekarang bukan milik Max lagi. ไม่ได้แอบฟังเนาะ Di meja makan, Param tidak mood makan. Ia terus mencemaskan dan memikirkan Faidam. Hingga akhirnya Theo memberikan kabar kalau ayah Lomdao datang dan ingin bertemu. Param menyapa ayah Dao yang datang bersama dengan Kaop. Ternyata kedatangan ayah Dao ini hanya untuk memarahi dan menghajar Param. Karena Param telah tega mengusir putrinya. Kaop sendiri juga mengancam Param untuk segera mencari keberadaan adiknya. Theo yang mengintip kejadian itu langsung melaporkannya kepada Dao dan Sawat. Dao yang cemas dan penasaran dengan keadaan Param mencoba melihat kondisinya dari balik taman. Tetapi posisi Param yang sedang dijenguk oleh Rika membuat Theo menjadi kesal. Dao pun terduduk di taman sambil cemberut. Sedangkan Sawat yang melihat Dao seperti orang yang sedang cemburu langsung menggodanya. Dao yang tidak ingin Sawat ngeh langsung menepisnya. ก็แค่ไปแอบดูมา แล้ว Ketika Rika sedang mengusap pipi Param, Param yang risih langsung menyingkirkan tangan Rika. Kemudian Rika bilang kepada Param supaya Param berhati-hati dengan Faidam. Jangan-jangan Faidam suka maling. Faidam itu kan miskin dan tidak punya uang. Mendengar hal tersebut, Param langsung kaget dan ilfil dengan Rika. Bahkan saat Rika sedang menyentuh tangan Param, Param langsung buru-buru menepisnya. Karena pikiran Param sedang kacau, Param ingin Rika cepat pergi. Keesokan harinya, Nyonya Pisamon pulang dan langsung ngomel-ngomelin Param karena Param telah memecat Faidam. Nyonya Pisamon mengerti dengan sikap Faidam yang aneh. Akan tetapi Nyonya Pisamon sangat sayang dengan Faidam. Nyonya Pisamon pun bertanya soal pipi Param yang memar. Namun Param tidak menjawabnya. Karena Pon tidak berani bertanya langsung kepada Param, akhirnya Pon bertanya kepada Op dengan siapa Param berantem. Namun Kaop langsung pura-pura tidak tahu dan terdiam. Kaop langsung buru-buru mengalihkan pembicaraan. Sore harinya Nyonya Pisamon datang ke rumah Sawat untuk menjemput Faidam. Ibu Sawat dan Sawat memberitahu Dao kalau Nyonya Pisamon menunggu. Dao yang sedang bingung akhirnya memutuskan untuk kembali. Nyonya Pisamon langsung memeluk rindu Faidam dan membawanya pulang. Lihat Faidam yang baik-baik saja, hati Param langsung lega sambil menahan senyumnya. Namun sikap Param yang gengsi langsung menyuruh Faidam untuk memasak. Dan di dapur, Theo bercerita kepada Faidam kalau selama berhari-hari kemarin Faidam tidak ada, dokter selalu pulang malam untuk mencari Faidam. Terus Faidam bilang kepada Theo, tapi kecemasan dokter tidak terlihat dari wajahnya barusan. Kemudian datanglah Param ke dapur. Param berusaha mencoba mengajak ngobrol Faidam, tetapi Faidam cuek dan pura-pura tidak dengar. Bahkan membuat Theo jadi kebingungan dengan sikap Faidam yang sedang berperilaku seolah-olah tidak ada yang sedang berbicara. Karena Param kesal keberadaannya tidak dianggap oleh Faidam, ia pun pergi. Sementara Theo langsung menegur Faidam bahwa sikap Faidam sebagai pembantu sangat keterlaluan. Dokter itu bos kita, dan cara dokter menyapa dan berusaha berbaikan dengan pembantunya itu udah sangat baik. Tetapi Faidam tidak peduli. ทำกับข้าวเสร็จแล้วก็
อยู่บ้านบ้างนะ Sampai-sampai saat Param berada di kamar pun ia kebingungan dengan sikap Faidam yang jual mahal. Param pun berkata kepada dirinya bahwa meskipun Dao itu adalah tunangannya, tetapi posisi Dao sekarang adalah pembantu. Akhirnya Param mikir gimana caranya baikan dengan Faidam. Param pun pergi ke mall buat mencari hadiah yang cocok untuk Faidam. Dan Param tertarik untuk membelikan Faidam shawl dengan berbagai macam warna. Sementara itu, di rumah, Faidam sedang kesal karena masakan yang ia masak tidak habis gara-gara Param tidak ikut makan dan malah pergi. Padahal Faidam sengaja membuatkan lauk enak untuk Param. Di mall, sambil memandangi hadiah itu, Param menelpon Kaop dan memberi kabar kepada Kaop bahwa Dao sudah kembali dan dia baik-baik saja. Kaop pun merasa lega adiknya sudah kembali, sambil menggodai Param bahwa adiknya yang bandel memang cocok berjodoh dengan Param. Param pun meminta tolong kepada Op untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Nenek Patum, ayah dan ibu karena sudah membuat mereka cemas. Kak Op langsung menyampaikan ke keluarganya tentang kabar baik tersebut. Kemudian dari pesan Param itu, Ibu Dao menduga sepertinya Param sangat menyukai Dao. Di rumah sakit, tiba-tiba Rika datang. Param yang udah males sama Rika, tanpa berbicara langsung memberikan Rika cek untuk bayarannya bulan ini. Terus Rika langsung menjelaskan maksud kedatangannya, bahwa ia cuma ingin kepo gimana respon Nyonya Pisamon pas tahu Faidam tidak ada. Ketika Param bilang bahwa Faidam telah kembali, Rika langsung syok dan pura-pura ikut senang di depan Param. Param yang sudah tahu maksud Rika segera pergi dan meninggalkannya. Di rumah, Faidam memasak lauk-lauk lezat. Nyonya Pisamon memuji masakan Faidam, tetapi Param memberikan wajah cuek dan mengatakan masakan Faidam biasa aja. Walau begitu, Param terus menyantap makanan itu dengan lahap. Ketika usai makan malam, Param merasa kebingungan bagaimana ia memberikan hadiahnya kepada Faidam sambil menatap hadiah itu. Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, Param bertekad dan memberanikan dirinya. Dengan sikap yang sedikit gelisah, Param mengetuk-ngetuk pintu kamar Faidam. Kemudian, Faidam membuka pintunya dan langsung menggoda dokter. Tetapi Param ngeledekin Faidam kalau ia tidak suka dengan wanita gelap seperti Faidam. Lucunya, sikap Faidam langsung ngambek seakan ia sedang berantem dengan pacarnya. Param pun langsung mengejar Faidam dan memberikan hadiah itu. Tetapi Faidam tidak berani membukanya karena ia takut isinya jebakan. Akhirnya Param membukakan hadiah itu untuk Faidam dan bilang bahwa Param sengaja membelikan ini untuk Faidam. Namun respon Faidam malah ngeledekin hadiah dari Param. Karena respon Faidam menyebalkan, jadinya ya udah Param pakein langsung aja shawl 7 warna ini kepada Faidam sambil ngeledekin kalau Faidam mirip dengan burung gagak. Di balik senyum-senyum Faidam, ia justru malah ingin balas dendam kepada Param. Keesokan paginya, tiba-tiba rumah Nyonya Pisamon didatengin warga kampung yang ingin bertemu dengan Sang Dewi. Pon dan Param juga langsung penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya. Mereka bertiga langsung bergegas pergi menuju kamar pembantu. Dan dengan wajah yang terheran-heran, Param menatap kelakuan aneh Faidam. Faidam pun melirik Param dengan mata licik dan langsung mengerjainya dengan menyuruh warga kampung itu untuk mengerubungi Param. Karena sikap Faidam sudah keterlaluan terhadap bosnya, Param pun langsung menarik tangan Faidam dan mengajaknya keluar. Saking kesalnya Param, ia sampai membuka kedok Faidam yang menyamar. Param mengusap-ngusap tangan Faidam dan mengatakan bahwa noda ini adalah bukti penyamaran Faidam. Faidam pun kaget dan segera menjauh dari Param. Sementara Param langsung bertanya dengan tegas, "Sebenarnya apa yang kamu lakukan, Lom Dao?" เธอทำแบบนี้ทำไม ล้อมดาว Saat itu, Faidam langsung panik. Ia mengatakan kepada dokter, kalau dokter itu gila, aku ini Faidam, bukan Lom Dao. Param yang melihat tunangannya terus menyangkal, langsung mencium pipi Faidam. Faidam pun terkejut dicium oleh Param. Param pun bertanya kepada Faidam sambil memegang tangan Faidam. "Budak apa ini?" Faidam yang keras kepala tidak mau mengakui dirinya. Ia pun mengatakan kalau ini bukan bedak tetapi daki.
Sedangkan Param terus-terusan memanggil Faidam dengan nama Lomdao. Param juga mengatakan kalau ia tidak bodoh, dan Param akan membuktikan bahwa Faidam adalah Lomdao. Namun Faidam masih saja tidak mau mengaku. Ia justru pura-pura tidak tahu siapa itu Lomdao, dan tidak mau menyerah dengan mengatakan bahwa ia adalah Faidam, bukan Lomdao. Akhirnya, karena Param sudah lelah, ia pun menyeret tangan Faidam untuk meminta maaf kepada ibunya atas kelakuan Faidam hari ini. Tetapi Faidam malah bercanda. Akhirnya Param menyuruh Faidam pergi. Karena Param takut orang-orang rumah pada salah sangka, Param pun mengejar Faidam dan memberitahu bahwa maksud Param tadi nyuruh Faidam pergi itu bukan pergi keluar rumah. Nyonya Pisamon pun nyamperin Param dan menertawakan shell Faidam pemberian dari Param. Nah, kemudian ketika di kamar, Theo itu curhat kepada Faidam kalau ia tidak ingin kehilangan Faidam dan ingin Faidam tetap tinggal di sini. Sementara Dao yang merasa udah sayang banget dengan keluarga Param dan cepat atau lambat Faidam pasti pergi, dia ikut menangis juga dan tidak tega. Akhirnya Faidam menggalau di rumah Sawat. Ia galau dan bimbang. Sementara itu di rumah, Nyonya Pisamon sedang melihat berita soal Rika yang menyebarkan gosip bahwa Rika akan segera menikah dengan Dokter Param. Nyonya Pisamon yang sedang stres berteriak memanggil Theo dan Faidam untuk cepat mencari Param dan membawa Param kepada dirinya. Theo segera bergegas mencari, sementara Faidam langsung kepo dengan berita tersebut. Berita tersebut juga ternyata membuat keluarga Dao panas dan berpikir untuk membatalkan pertunangan ini. Namun Nenek Patung menyuruh Kaop untuk memberitahu kepada Param bahwa ini adalah kesempatan terakhir Param. Kaop segera menelpon Param, tetapi teleponnya tidak diangkat-angkat. Ternyata Param meninggalkan handphonenya di dalam kamarnya. Semua orang pun sibuk mencari Param. Sementara Param sendiri ternyata sedang sibuk mencari barang-barang penyamaran Pak Idam di kamar pembantu. Tetapi Param tidak menemukan apapun. Dan ia pun bingung di mana sekarang Faida menyembunyikan penyamarannya. Hingga akhirnya Faida masuk ke dalam kamarnya dan ia kaget ada dokter di sana. Dengan tingkah yang tidak mau kalah, Faida langsung berteriak-teriak memanggil semuanya bahwa dokter ada di kamar pembantu. Orang pun segera mendekap mulut Faidam dan bertanya kepada Faidam di mana Faidam menyembunyikan alat-alat penyamaran, bedak, dan lain-lainnya. Wajah Faidam yang kaget dan panik langsung terbaca oleh Param. Param pun berkata kepada Faidam, "Kenapa kaget ya, aku tahu." Faidam yang tetap masih tidak mau mengaku, membuat Param jadi harus memaksa Faidam untuk mengakuinya. Param pun berusaha mencium Faidam. Tiba-tiba saat Faidam terjatuh di kasur, Nyonya Pisamon dan Theo masuk. Param pun bilang kepada ibunya kalau Faidam menyamar di rumah ini. Nyonya Pisamon yang sedang terkaget-kaget langsung dialihkan oleh Faidam dengan mengatakan kalau semua itu tidak benar. Ketika Param akan menarik rambut Faidam, Faidam langsung cepat-cepat kabur. Param mengejar Faidam, namun Faidam bersembunyi di balik Nyonya Pisamon. Param pun langsung mengatakan kepada ibunya bahwa Faidam itu menyamar. Rambut, tai lalat, dan kulit hitamnya, semua itu palsu. Akan tetapi, Faidam telah mengantisipasi keadaan ini. Faidam pun membawa mereka semua menuju kamar Param dan menunjukkan alat-alat yang telah Faidam sembunyikan untuk mengerjai Param. Seolah-olah Param itu adalah bencong dan homo. Sementara Param langsung kesal kepada Faidam yang telah memfitnah dirinya. ไม่กลัวเด้อค่ะคุณหมอ ไม่กลัวใช่ไหม ค่ะ Di sisi lain, karena Kaop ini tidak bisa menghubungi Param, ia pun jadi nemuin Pon untuk menanyakan gosip itu. Tetapi sikap Pon sekarang udah sangat kecewa dengan Lomdao, dan Pon pun sangat membela dan mendukung sikap Param. Pon kemudian jadi marah-marah kepada Kaop karena sikap Lomdao yang tidak dewasa. Melihat Pon marah-marah, Kaop pun langsung menciumnya. Malam harinya Param galau di ruang tamu dan disamperin sama Pon. Pon kemudian cerita kepada Param kalau ia hari ini bertemu dengan Kaop. Dan Kaop ingin bertanya apakah berita pernikahan dengan Rika itu benar. Param pun menjawab bahwa itu tidak benar, tetapi akan menyenangkan jika berita itu benar. Jadi Param tidak perlu menikahi wanita yang tidak ingin menikah dengan Param.
Sementara Faidam di kamar tidak bisa tidur, ia pun terus bertanya-tanya sejauh mana Param mengetahui penyamarannya. Sedangkan Param sangatlah bingung dengan tunangannya tersebut, dan Param tidak tahu apa yang sekarang harus Param lakukan. มานี่ลูก ผมลาพักร้อนนะครับ เบื่อ Nyonya Pisamon yang mendengar Param mau jalan-jalan malah pengen ikut juga. Tetapi Nyonya Pisamon nggak mau sendirian. Nyonya Pisamon pun mengajak Theo dan Faidam. Dengan lucunya, Param melirik sebal kepada Faidam. Dan sepanjang perjalanan ke pantai, selama di mobil itu, Param dan Faidam terus saling melirik penuh dengan kekesalan. Ketika telah sampai pantai, Param pun terus mengawasi Faidam. Saat itu, Theo lagi iseng bertanya kepada Faidam soal pernikahan. Param yang mendengarnya dari jauh sedikit tersenyum berharap dengan jawaban Faidam. Tetapi ternyata Faidam menjawab kalau ia belum bertemu dengan jodohnya. Hal itu membuat Param menjadi kecewa, ia pun pergi. Sementara keluarga Dao hendak pulang ke kota Ubon, kecuali Kaop yang ditugaskan untuk menjaga dan membawa Dao pulang. Di pantai, Faidam terlihat berjalan sendiri dan memisahkan diri dari Nyonya Pisamon dan Theo. Param yang melihat Faidam segera mengikutinya, sambil ngeledekin Faidam yang takut bedaknya pudar kena air laut. Kemudian ketika itu Nyonya Pisamon yang kepanasan memilih untuk ke kamar, dan Theo hendak berenang di laut sendirian. Faidam dan Param masih terus kejar-kejaran, hingga akhirnya Param memaksa Faidam berenang di laut. Param yang merasa puas tertawa melihat Faidam yang kerepotan. Param membuktikan warna kulit Faidam yang memudar. Faidam yang sedang panik tiba-tiba melihat Theo yang ingin tenggelam dan tidak bisa berenang. Saat Faidam ingin menolong Theo, Param tidak percaya dan berpikir kalau Faidam itu cuma mengeles seperti biasanya. Hingga akhirnya Param menyadari kalau Faidam dan Theo akan tenggelam, dan mereka pun berteriak-teriak meminta tolong. Param segera berlari dan menolong Faidam. Hari pun menuju gelap. Param membawa Faidam ke tepi pantai, dan dengan rasa penuh kepanikan, Param berusaha memberikan nafas buatan kepada tunangannya itu. Sementara Theo ditolong oleh penjaga pantai. Akhirnya, usaha Param berhasil. Faidam terselamatkan. Dengan perasaan lega, Param mengelus rambut Faidam. Rasa khawatir Param tak henti-henti. Ia pun berdiri gelisah di tangga kamar Faidam sambil memikirkannya. Tiba-tiba Theo turun dan meminta maaf kepada dokter karena telah membuat Faidam tenggelam. Param pun menyuruh Theo untuk mengurus ibunya, dan Theo akhirnya pasrah sekarang dengan nasib penyamaran Faidam. Param pun melihat tunangannya itu yang tertidur lelap di sana. Dan Param duduk di sampingnya. Param terus memandangi dan menatap wajah tunangannya itu. Param juga melihat rambut palsu dan tai lalat di meja Dao sambil tersenyum. Ini pertama kalinya Param bisa melihat sosok asli tunangannya tersebut dengan tenang. Terlihat Param sangat menyayangi Dao. Perasaan itu sungguh membuat Param ingin mencium Dao. รักเกินจะห้ามใจจากเธอได้เลย Ketika Param hendak mencium Dao, Param mengurungkan niatnya, lalu mencolek hidung Dao sambil berbicara kepada Dao yang tertidur lelap. Param berkata bahwa Dao itu keras kepala, tak pernah mendengarkan perkataan Param. Entah kapan Dao akan mengakui bahwa keluarga Param tidak menginginkan uang Dao. Di sini posisi Param sangatlah baik. Ia pasrah dengan kelakuan Dao yang lebih suka menjadi Faidam untuk mengungkap sesuatu. Dengan lucunya Param mengerjai Dao yang sedang tertidur lelap dan menertawakannya. Param pun merias wajah Dao untuk merubahnya menjadi Faidam sambil menatap wajah Dao dengan dalam. Kemudian ketika Param udah balik, Theo masuk ke kamarnya. Theo sebenarnya kaget soalnya Dao itu mengenakan riasan Faidam. Ketika itu Faidam juga baru saja tersadar dan bangun dari tidur panjangnya. Di sini Theo bilang kalau ia yang mengganti baju Faidam. Akan tetapi Theo bingung. Perasaan tadi Theo sudah menghapus riasan Faidam.
Faidam yang penasaran langsung keikut panik juga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Theo menjelaskan bahwa tadi dokter masuk sini jenguk Faidam di saat dalam kondisi Faidam tanpa riasan. Tetapi kenapa sekarang riasan Faidam lengkap? Akhirnya Theo menyimpulkan bahwa sepertinya saat Faidam tertidur, Faidam secara tidak sadar merias dirinya sendiri. Theo dan Faidam pun membuang jauh-jauh pikiran bahwa dokter mengetahuinya. Sementara itu, di rumah tiba-tiba ada tamu datang. Ternyata itu Kak Op. Kak Op ingin menemani Pon yang sedang sendirian di rumah. Mereka berdua pun masak bareng. Di sini Pon ngasih tahu kepada Kak Op kalau gosip antara Rika dan Param itu ternyata tidak benar. Sepertinya Rika cuma mau berhayal. Terus di sini juga Kak Op keceplosan. Ia berkata kepada Pon bahwa Dao lebih tahu Param dibandingkan dirinya. Namun pas Kak Op sadar, ia langsung mengalihkan pembicaraan itu. Pagi harinya di pantai, Param dan Faidam saling melirik. Kemudian Faidam yang masih sedikit sakit dikhawatirkan oleh Nyonya Pisamon dengan mengatakan kalau Faidam harus pergi ke dokter dan harus dekat dengan dokter. Namun guys, di sini yang dimaksudkan Nyonya Pisamon itu bukanlah Param, melainkan dokter lain. Namun lucunya Param godain tunangannya itu dengan membalas percakapan ibunya. Param berkata bahwa ia kan dokter. Faidam bahkan sudah satu rumah dengan dokter. Apa kurang dekat? Apa Param dan Faidam harus satu kamar? Mendengar Param bilang seperti itu, Faidam langsung senyum-senyum malu. Sementara Nyonya Pisamon langsung kaget. Dalam hati Nyonya Pisamon berkata, yang benar aja Param satu kamar dengan pembantu. Lucunya, Param terus senyum-senyum sendiri sambil menatap Faidam. ให้ใกล้กว่านี้เนี่ยคงต้องนอนห้องเดียวกันแล้วมั้ง Seusai makan, Param pergi nih ke pantai dan mengingat kejadian kemarin. Param hanya berpikir bahwa ia sungguh tidak tahu bagaimana jika sesuatu terjadi pada Dao. Sementara itu, di rumah, Kak Op ternyata tidur di luar. Dan lucunya, Pon nggak tahu kalau sebenarnya Kak Op itu tidur di teras. Pon jadi harus mengobati punggung Kak Op yang memar. Nah, ketika Kak Op hendak pulang, ternyata Pon masih penasaran dengan ucapan Kak Op semalam. Yang mengatakan kalau Dao lebih kenal Param dibandingkan dengan Op. Akhirnya, di sini Kak Op membongkar rahasia Faidam kepada Pon. Dengan syarat Pon harus bantuin Dao. Akhirnya Kak Op mengajak Pon ke rumah Sawat. Di sini mereka membuat suatu rencana untuk mempertemukan Dao dengan Param. Tak lama Param dan yang lainnya sudah tiba di rumah. Di saat Faidam hendak mengangkat koper, Param membantunya dan menyuruh Faidam untuk istirahat. Sikap Param itu membuat Faidam jadi tersipu kagum. Param juga memastikan demam Faidam dan menyuruh Faidam untuk minum obat. Mendapatkan sikap romantis dari Param, Faidam langsung tersenyum senang. Sementara Theo menggoda Faidam dengan mempraktekkan gaya Param tadi. Faidam semakin dibuat senyum-senyum malu, dan tanpa sadar jantung Faidam berdetak kencang. เปล่านะอ๋ออย่าลืมกินยาด้วยละกันครับ กินยาด้วยล่ะ Sementara Nyonya Pisamon dengan raut wajahnya yang sedih mendatangi Pon yang ada di ruang tamu sambil curhat waktu liburannya yang kurang. Kesempatan ini digunakan Pon untuk mengajak Nyonya Pisamon pergi ke kota Ubon. Lucunya Nyonya Pisamon langsung semangat bahagia saat bilang Pon yang bayar semuanya. Sementara tugas Sawat adalah mengajak Dao pulang ke rumahnya. Sawat pun berpura-pura bilang kepada Dao kalau ia ingin main ke rumah Dao dan melihat-lihat pria kota Ubon. Dao setuju karena Nyonya Pisamon sedang keluar kota bersama dengan Pon. Dan Dao pun menyuruh Sawat untuk sekalian mengajak ibu Sawat. Rencana Sawat pun beres. Keesokan harinya, Faidam sambil senyum-senyum bahagia minta izin nih ke dokter. Ingin menjenguk neneknya selama 3 hari. Param mengizinkan Faidam pergi dengan mudahnya. Hal itu membuat Faidam kaget. Baru kali ini dokter baik. Faidam pun berterima kasih dengan sungguh-sungguh kepada Param. Kemudian ketika Param lagi di rumah sakit dan mengurus izin cuti, tiba-tiba Rika datang dan bersikap genit mesra kepada Param. Tentunya Param sangatlah merasa tidak nyaman. Dan ketika Rika mau mencium Param, Param langsung menghindar dan memberikan Rika bayaran terakhir.
Rika pun mengerti maksud Param yang ingin mengakhiri ini semua. Param bilang kepada Rika kalau ia tidak suka Rika menyebarkan berita yang tidak benar. Dan Param tidak mau tunangan Param itu salah paham. Rika yang merasa dibuang dan dicampakkan oleh Param ingin balas dendam. Rika marah karena di saat Param susah, Param minta bantuan kepada Rika. Bahkan sampai Rika harus bertahan dimaki-maki Nyonya Pisamon. Namun sekarang apa? Param hanya bilang maaf. Rika pun pergi dengan penuh dendam. Sementara Kak Op sedang menjelaskan rencananya kepada ayah, ibu, dan nenek patung. Kemudian tak lama akhirnya Dao datang bersama dengan Sawat dan ibu Sawat. Mereka semua disapa hangat oleh nenek patung dan ibu Dao. Siang hari itu sambil memilih topeng pesta, Dao, Kak Op, dan ayah Dao berbincang-bincang. Ayah dan Kak Op berpura-pura udah bodo amat dengan Dao yang gak mau nikah dengan Param. Hal itu membuat Dao tersenyum, merasa dirinya udah sedikit menang. Sementara Rika terus mencari cara untuk balas dendam kepada Param. Rika ingin menyelidiki siapa sebenarnya tunangan Param. Rika pun memanfaatkan Korn untuk mendapatkan informasi. Malam harinya di kota Ubon, pesta akan segera dimulai. Nyonya Pisamon sangat tidak sabar ingin cepat-cepat melihat Dao. Ia sangatlah bersemangat. Pon dan Nyonya Pisamon langsung menemani nenek patung. Lucunya, Sawat berdandan sangatlah seksi, sampai-sampai mengelabui pelayan di sana, karena dikiranya Sawat cewek beneran. ขอตัวก่อนนะครับ Di pesta, Dao pun sudah berdandan sangat cantik. Ia juga sangat excited dengan pestanya. Tanpa Dao sadari, sebenarnya Param ada di belakang Dao. Kak Op menyapa Param dan menegur topeng yang Param pakai, karena Param memakai topeng artis August Vacirafit dan diketawain sama Kak Op. Kak Op pun menyuruh Param untuk memakai topeng miliknya dengan wajah artis Jirayu. ได้สนุกสมใจแน่ ดาว Ketika itu, pesta pun dimulai. Ayah ibu Dao asik berdansa, sementara nenek patung, Nyonya Pisamon, dan Pon duduk di meja makan. Nyonya Pisamon sangatlah lahap menyantap hidangannya. Kemudian Pon menegur Nyonya Pisamon karena membuka topengnya. Namun Nyonya Pisamon bilang bahwa nenek patung aja nggak apa-apa buka topeng. Pon pun mengingatkan Nyonya Pisamon kalau Dao itu tidak tahu Bibi ada di sini. Nah, kalau Bibi ketahuan nanti bisa gawat. Nyonya Pisamon pun sedih karena harus memakai topengnya lagi. Sementara itu, Dao yang sedang asik menikmati pesta dengan Sawat, tiba-tiba datang seorang pria memakai topeng Jirayu dan menari gila di dekat Dao dengan penuh semangat. Dao yang merasa aneh melihatnya, gosipin pria itu ke Sawat. Sawat sendiri tahu kalau itu adalah Param. Sawat pun menyuruh Dao untuk tetap menari dan berkata bahwa Dao juga nanti akan tahu siapa pria itu setelah waktunya membuka topeng. Ketika itu, Dao sedang melanjutkan menari. Sawat pun mendorong Dao ke arah Param. Param langsung menangkap Dao. Nenek patung pun telah mematikan lampunya. Lalu dalam keadaan gelap-gelapan, Dao bertanya apakah yang ia peluk itu adalah Sawat. Kemudian Dao sadar bahwa pria yang ia peluk itu bukanlah Sawat. Dao pun bertanya, lalu siapakah pria yang menangkapku? Param mengatakan kepada Dao bahwa kamulah yang menangkapku duluan. Mendengar suara itu yang tidak asing bagi Dao, Dao pun langsung jadi penasaran. Ia meraba-raba kepala pria itu dan mencari iketan topengnya. Ketika Dao membuka topeng pria tersebut, Dao kaget bahwa itu adalah dokter. Di saat Kak Op memberi pengumuman bahwa waktunya membuka topeng telah tiba, Dao melarikan diri dari Param. Tetapi Param segera menangkap tangan Dao. Dao pun mendorong Param. Namun saat Dao berbalik akan pergi, Param langsung melepaskan ikatan tali topeng Dao dan mengatakan bahwa ini adalah saatnya membuka topeng. Dao yang panik segera pergi melarikan diri dari Param. Param langsung mengejar dan menangkap tangan Dao. Di sini Param dengan tegas mengatakan kepada Dao bahwa Dao dan Param itu harus saling bicara. Kemudian Param bertanya kepada Dao, kenapa Dao menyamar menjadi Faidam? Dao yang sedang menepis pernyataan Param itu langsung bersikap pura-pura tidak tahu. Hal tersebut langsung ditegasin oleh Param. Param berkata bahwa Param tahu bukan dari riasan dan rambut palsu yang Dao pakai.
Akan tetapi, di hari Faidam sakit, Param yang mengantarkan Faidam ke dokter. Pikir Dao Param tidak melihat penyamaran Dao. Namun Dao masih saja tetap menepisnya. Dan ia mengatakan bahwa itu bukanlah dirinya. Kemudian Param lanjut menjelaskan bahwa di hari Faidam tenggelam, Paramlah yang merubah Dao menjadi Faidam. Kemudian dari pernyataan Param tersebut, Dao udah gak bisa menepis lagi. Akhirnya Dao mengakuinya kalau ia memang menyamar untuk bisa menyelinap masuk ke dalam rumah Param. Karena Dao tidak mau menikah dengan orang yang mengincar uang Dao untuk membayar hutang. Param yang mendengarkan alasan Dao dengan serius langsung bilang bahwa Param tidak pernah berniat menikahi Dao karena uang. Sedangkan Dao yang keras kepala tetap tidak mau mendengar alasan Param. Dan Dao tetap menuduh Param hanya mengincar uang Dao saja. Dao terus-terusan memaki-maki Param tanpa bukti dengan mengatakan, jika Dao tetap menikah dengan Param, Dao adalah wanita bodoh. Dao juga menyuruh Param untuk menikahi Rika saja yang sama-sama mengincar uang. Bahkan Dao sampai tega ngatain Param adalah hantu busuk. Hal tersebut tentunya membuat Param sedih. Dan di saat Param sedih itu, Param bilang kepada Dao bahwa apapun yang Param katakan kepada Dao, Dao tidak akan pernah percaya. Kemudian Dao pun menegaskan kepada Param. Dao memohon kepada Param untuk membatalkan pertunangan ini. Dan Param menikah saja dengan Rika karena Dao tidak mau menikah dengan Param. Dengan mata yang berkaca-kaca, Dao pun langsung pergi meninggalkan Param. Sementara Param juga menangis mendengar pernyataan langsung dari Dao. Dao. Sementara itu, di meja makan, Nyonya Pisamon ini sedang asik berbincang-bincang dengan Ibu Sawat. Yang mana, Nyonya Pisamon baru tahu kalau Sawat ternyata adalah temannya Dao. Nyonya Pisamon pun bilang, tahu gitu Nyonya Pisamon minta Sawat buat mengajak Dao ke rumah. Muka Sawat pun langsung merasa jadi nggak enak. Kemudian, ketika mereka sedang mempertanyakan keberadaan Dao dan Param, dan sedang berhayal bahwa Param dan Dao sedang asik berduaan, tiba-tiba Param datang sambil menyembunyikan kesedihannya. Nyai Pisamon sangatlah tidak sabar dan excited dengan berita Dao. Ia pun bertanya kepada Param, gimana tadi? Semuanya pun langsung menatap Param dan menunggu-nunggu jawaban Param. Dengan wajah yang pura-pura baik-baik saja, Param menjawab kalau Dao tidak banyak bicara. Semuanya pun langsung merasa kecewa. Begitu juga dengan Param yang sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian Nenek Patum dan Ibu Dao bergegas mencari dan mengecek keberadaan Dao. Sedangkan Kak Op dan Pon sedang gosipin Dao. Mereka berdua mulai cemas seandainya Nyonya Pisamon tahu bahwa Dao itu adalah Faidam. Pasti Nyonya Pisamon akan sangat marah. Dan meskipun nih, misalnya hari ini Dao dan Param itu bersatu, Nyonya Pisamon tetap tidak akan menerima Dao. Hal tersebut pun membuat Pon jadi ragu, mungkinkah tidak ada pernikahan antara Dao dan Param? Kemudian di meja makan, dengan bahagianya Nyonya Pisamon nyeritain tentang Faidam kepada ayah Dao, Sawat, dan Ibu Sawat. Nyonya Pisamon bercerita bahwa Faidam lagi jaga rumah. Nyonya Pisamon ingin sekali mengajak Faidam ke pesta ini untuk mencicipi masakan-masakan di sini. Sementara respon ayah Dao, Sawat, Ibu Sawat, dan Param hanya berpura-pura tersenyum, menyembunyikan semua rahasia besar dari Nyonya Pisamon. Param pun pamit dari sana. Dao yang sedang menangis sendirian disamperin sama Nenek Patum dan Ibu Dao. Dengan wajah juteknya Dao memarahi keluarganya yang sengaja merencanakan ini semua untuk mempertemukan Dao dengan keluarga dokter dan membohongi Dao. Lalu Nenek Patum langsung mengingatkan kepada Dao. Ia bilang, bagaimana dengan Dao yang telah membohongi keluarga dokter? Memangnya itu bukan masalah? Tetapi Dao membentak nenek dan bilang bahwa kalau Dao itu punya alasan. Alasan Dao karena keluarga Param ingin membayar hutang hipotek dengan menggunakan uang Dao. Kemudian Nenek Patum jadi ingat tentang utang hipotek itu. Nenek Patum pun menjelaskan kepada Dao bahwa hutang hipotek itu cuma pura-pura untuk mengusir Rika dari hidup Param. Karena nenek juga terlibat di sana. Akan tetapi ternyata rencana itu tidak mempan untuk mengusir Rika. Di saat pembicaraan itu ada Param yang baru saja tiba dan juga menyimak percakapan mereka. Dao pun cukup terkejut dan baru tahu. Kemudian Ibu Dao nyuruh Dao untuk berbicara dengan Param.
Tetapi Dao masih tidak mau, karena Param punya pacar, si artis Rika itu. Dan Dao nggak mau orang bilang Dao merebut pacar orang. Param yang mendengarnya merasa menyesal dan bersalah. Kemudian Dao lanjut bilang kepada Nenek Patum, bahwa Dao juga tadi sudah bilang kok ke dokter kalau Dao tidak mau menikah dengannya. Nenek dan ibu Dao pun langsung kaget, mengetahui bahwa Dao sudah benar-benar memutuskan Param. Kini Nenek Patum dan ibu Dao sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan akhirnya mereka menyerah. Lalu Nenek Patum bilang kepada Dao, ya udah terserah Dao aja. Nenek Patum dan ibu Dao pun pergi meninggalkan Dao. Namun tiba-tiba saat keluar pintu, mereka melihat Param berdiri di sana dan menyuruh Param untuk berbicara dengan Dao. Dao yang tersadar juga ada Param di sana ingin bergegas pergi. Mereka pun berpapasan di pintu dan saling menatap. Namun Dao segera membuang muka. Param mengikuti Dao yang sedang menangis di suatu ruangan. Kemudian Dao berkata kepada Param bahwa jika Param mendengar percakapan Dao dengan nenek barusan, maka ini semua sudah berakhir. Ketika itu Param ragu ingin membalik badan Dao. Niat itu pun Param urungkan. Akhirnya dengan Dao yang sedang membelakangi Param, Param berkata kepada Dao bahwa jika Dao tidak mau menikah dengan Param, maka tidak usah. Namun Dao masih terus menangis, dan ia bilang kepada Param bahwa Dao berjanji saat kembali ke rumah Nyonya Pisamon nanti, Dao akan berhenti bekerja dan bisa mengakhiri ini semua. Kemudian Param yang mencemaskan isi pikiran Dao langsung berkata kepada Dao bahwa jika seperti itu, Param rasa Dao harus tahu perasaan Param kepada Dao. Dao pun langsung membalikkan badannya. Kemudian Param berkata kepada Dao bahwa awalnya Param sangat membenci Dao saat tahu Param dipaksa menikahi Dao. Namun Param bingung kenapa Dao tidak terus terang aja dengan Param. Setidaknya temui Param dan bicara baik-baik apa yang harus kita lakukan. Sampai akhirnya suatu hari Param mengetahui bahwa tunangan Param, yaitu Lom Dao, menyamar menjadi Faidam, yaitu koki yang selalu membuat Param kesal. Dan Param ingin Dao mengakuinya sendiri bahwa Dao itu adalah Faidam. Dao pun bertanya sambil menangis, sudah berapa lama Param tahu? Kemudian Param bilang, cukup lama Param tahu dan menyadari bahwa Param mencintai Dao. Mendengar hal itu, Dao semakin menangis. Dan Dao bertanya, kenapa Param selama itu menjaga rahasia Dao? Kemudian Param menjawab alasannya. Param berkata bahwa karena itu adalah cara Param untuk tetap dekat dengan Dao. Dao pun kembali semakin menangis. Kemudian Param yang udah pasrah menghadapi kenyataan, ia pun meminta maaf kepada Dao karena telah membuat Dao menangis sambil mengusap air mata Dao. Lalu Param berkata kepada Dao bahwa mulai sekarang Dao sudah tidak perlu menangis lagi karena Param. Param pun pergi meninggalkan Dao dengan perasaan yang sangat sedih. Sementara Dao semakin menangis terisak-isak. Di meja makan, Ibu Dao bawain kue cookies kepada Nyonya Pisamon. Tetapi Nyonya Pisamon minta dibungkus aja kuenya untuk oleh-oleh Faidam dan Teo di rumah. Tiba-tiba Param sudah kembali dan langsung mengajak ibunya pulang ke Bangkok. Tanpa basa-basi, Param langsung pamit dari semuanya sambil mengajak Pon dan ibunya cepat pulang. Pon dan Nyonya Pisamon jadi ikut tergesa-gesa dan buru-buru pamit. Sedangkan Kaop langsung menebak pasti ini semua ulah Dao. Nah, ketika Param hendak masuk ke dalam mobilnya, Nyonya Pisamon bertanya apa yang terjadi. Lalu dengan wajah sedihnya Param, ia menjawab bahwa Dao tidak ingin menikah dengan Param. Dan Param menyetujuinya. Nyonya Pisamon langsung menunjukkan wajah sedih dan kecewa banget. Namun Param mengatakan bahwa ibu harus menerima kenyataan bahwa Dao tidak mau menikah dengan Param. Pon juga menegaskan kepada Nyonya Pisamon bahwa semuanya sudah selesai dan tidak ada harapan lagi. Hati Nyonya Pisamon sungguh sangat terpukul dan sedih. Dao telah menolak anaknya. Sementara itu, ibu, ayah, Kaop, dan nenek Patum lagi gosipin tentang kejadian Param tadi, yang tiba-tiba buru-buru pulang dengan wajah sedihnya.
Nenek patung yakin pasti Dao akan menyesal. Sementara itu, di Bangkok, Rika yang telah dicampakkan Param ingin balas dendam dengan mencari tahu siapa tunangan Param yang sebenarnya. Rika pun memanfaatkan Korn sebagai teman kerja Param sekaligus teman dekat Dao dan Sawat. Malam itu, Dao benar-benar tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan kejadian perpisahannya dengan Param, terutama saat Param mengatakan bahwa ternyata Param mencintai Dao. Dan Dao langsung menangis histeris saat ia ingat kata-kata Param terakhir. ต่อจากนี้คุณคงไม่ต้องร้องไห้เพราะผมอีกแล้ว Sawat yang mendengar tangisan itu hendak masuk ke dalam kamar Dao, tetapi Sawat masih berpikir. Hingga akhirnya Dao membuka pintu kamarnya. Sawat kaget melihat wajah Dao yang bengap dan matanya bengkak. Kemudian Dao lanjut menangis memeluk Sawat. Akhirnya Sawat bertanya, Dao kan udah gak disuruh menikah dengan Param, kenapa masih sedih? Dao mengatakan kepada Sawat bahwa Dao rasa Dao menyukai Param. Sawat pun memberikan wajah songongnya karena mendengar sebuah pernyataan yang selama ini Dao tidak pernah mau akui. Dao bingung kenapa kok Sawat nggak ada kaget-kagetnya mendengar pernyataan itu. Sawat yang udah capek ngasih tahu Dao terus-terusan, kini Sawat ingin bodoh amat dan pergi dari Dao. Akan tetapi Dao mengejar Sawat dan meminta pendapat Sawat. Kemudian Sawat langsung menegaskan kepada Dao bahwa Dao tahu apa yang harus Dao lakukan, sambil meyakinkan Dao. Pagi harinya Dao sangat bersemangat akan kembali ke Bangkok. Tetapi nenek patung mengeledekin Dao yang sudah mendapatkan yang Dao mau, yaitu membatalkan pertunangan. Namun anehnya Dao masih ingin pergi ke rumah Nyonya Pisamon. Dao pun berpamitan dan jalan duluan dengan semangat ke mobil. Dan ketika Sawat dan ibunya telah berpamitan, nenek patung berani jamin bahwa Dao sekarang pasti sedang menyesal. Sementara itu, di rumah Param, Nyonya Pisamon bertanya kepada Theo, "Di mana Faidam?" Tiba-tiba Faidam muncul dengan membawakan jus. Dan hal itu membuat Param dan Pon kaget. Param pun membuang mukanya. Wajah Param sangatlah kesal melihat Faidam yang bercanda-canda dengan ibunya. Dan juga sebal melihat Dao yang masih terus-terusan membohongi Nyonya Pisamon. Ketika itu, tak sengaja Nyonya Pisamon melepas tompel Faidam. Dan Faidam yang sedang panik mengambil tompelnya dari tangan Nyonya Pisamon. Kejadian itu dilirik sinis oleh Pon. Pon dan Param menatap Faidam dengan mata tajam dan tidak suka. Ketika Faidam telah usai berbincang-bincang dengan Theo dan Buap, ia bertemu dengan Param. Di sana, Param berkata kepada Dao bahwa Dao tidak perlu lagi kembali ke sini, karena Dao sudah tidak perlu lagi menikah dengan Param. Jadi, Dao tidak perlu mengintai keluarga Param. Kemudian Dao beralasan bahwa ia kembali karena tidak mau membuat Nyonya Pisamon sedih. Jadi Dao ingin berpamitan dengan cara yang baik-baik. Dan Nyonya Pisamon berpamitan dengan Faidam dengan wajah yang senang. Param yang merasa Dao seperti orang yang suka berbuat seenaknya mengatakan bahwa Dao itu egois sekali. Dao membohongi keluarga Param. Tetapi Dao ingin keluarga Param tetap menyayangi Dao seperti dulu. Dao pun memohon kepada Param untuk jangan memberitahu Nyonya Pisamon dahulu. Dao menangis karena ternyata saat ia kembali semuanya tidak sesuai dengan harapannya. Sementara Param masih tidak mengerti apa rencana Dao. Di dapur, saat Faidam telah selesai membuat lauk, ia teringat dengan ucapan Param tadi. คุณหลอกคนที่นี่ แล้วยังอยากให้คนที่นี่รักคุณเหมือนเดิม Dao menangis karena ingat kata-kata Param bahwa Dao sangat egois. Karena Dao telah membohongi orang yang selama ini sangat menyayangi Dao. Bahkan Dao tega membuat orang itu kecewa.